Kalau kalian klik video ini berarti kalian lagi kesusahan gimana caranya ngebangun sebuah habit dan kalian suka ngerasa bosen dalam membangun sebuah habit tersebut. Sebenarnya yang salah itu bukanlah habit kalian, tapi strategi kalian dalam ngebentuk sebuah habit. Di video ini aku bakal ngejelasin 5 strategi jitu yang aku ambil ilmunya sendiri dari Kak Zaid Ibrahim di The Weekend Growth Club sekitar tahun 2024 yang lalu. Di online seminar itu dia ngejelasin gimana caranya untuk ngebangun sebuah habit tanpa harus ngebosenin. Jadi habit itu bisa jadi identitas diri kita yang baru. Nah, step yang pertama harus kalian lakukan adalah fokus pada identitas diri, bukan pada hasil. Maksudnya apa? Maksudnya kita mengubah mindset kita nih. Mindset kita yang dari tadinya hasil, jadi fokus bahwa aku melakukan ini bukan semerta-merta aku pengen mencapai goalnya, mencapai hasilnya, tapi karena aku merasa bahwa ini adalah bagian dari diri aku. Misalkan aku mau mulai baca buku nih. Mulai baca buku, aku mikir, 10 halaman dalam satu hari. Itu kan pasti kayak ngerasa ngebosenin, capek, dan akhirnya bisa jadi ujung-ujungnya nggak jadi baca buku. Mendingan aku fokus bahwa baca buku itu karena aku enjoy. Jadi fokus pada kenikmatan dari aktivitas itu sendiri. Misalnya aku mau mulai lari, daripada aku mikir mau lari 1 kilo. Walaupun memang 1 kilo itu pendek, tapi pasti ada rasa dimana kita ngerasa 1 kilo masih jauh ya, 1 kilo aduh capek ya. Mendingan fokus aja dulu lari tanpa mikirin jaraknya. Jadi kalian enjoy aja dulu lari sambil lihat-lihat pemandangan, banyak potong sayur. Itu adalah salah satu cara supaya kalian terbiasa sama habit tersebut. Jadi daripada fokus hasilnya, mendingan fokus pada identitas dirinya. Mau mulai baca buku, fokus aja. Aku adalah seorang pembaca buku. Aku adalah seorang pembaca. Mau mulai lari, ya mikir aja bahwa diri kalian adalah seorang pelari yang seakan-akan udah berlari bertahun-tahun, padahal baru hari pertama. Mau mulai belajar, anggap aja kamu adalah seorang pelajar yang seakan-akan sudah merasa dirinya banyak prestasinya, padahal mungkin belum ada. Tapi itu akan merubah mindset kamu yang tadinya ngerasa bahwa aku belajar karena aku ini kewajiban, tapi aku ngerasa bahwa aku belajar karena emang ya aku pengen belajar, karena aku suka belajar. Jadi merubah mindset itu adalah kunci utama yang harus kalian lakukan dari membangun sebuah habit. Yang kedua, jangan ngabisin energi kalian di awal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kali kalian baca buku nih di awal langsung pengen 1 bab gitu ya. Mendingan santai dulu bro. 10 halaman dulu atau enggak 2 halaman dulu. Bangun sebuah habit itu secara pelan-pelan. Bangun sebuah habit itu kayak lari maraton. Kalau kalian langsung gas di awal nih, gaspol, yang ada capek ya, santai dulu, pelan-pelan dulu ya kan, pelan-pelan. Udah mau garis finish nih kan baru kencang biasanya. Jadi bukan masalah cepet-cepetan di awal, tapi kalian sampai nggak sih ke titik finishnya. Itu bangun sebuah habit kayak lari maraton. Nah, kalau misalkan habitnya nih, misalkan kalian mau olahraga ya, coba aja dulu untuk belajar setidaknya push up 5 atau squat 5 atau ya jalan kaki 10 menit 20 menit. Jadi kalian akan merasa nyaman gitu sama habitnya. Mau journaling ya, coba aja tulis 1-2 kalimat aja setiap hari. Halo, namaku Brian. Hari ini aku sangat senang. Udah selesai. Hari berikutnya, hari ini aku makan Indomie gitu. Aku kesel banget tadi aku begini-gini. Jadi jangan terlalu ngotot di awal gitu. Jangan gaspol di awal. Yang penting itu adalah sampai ke tujuannya. Bukan cepet-cepetan effortnya gede di awal doang. Tapi ntar capek ujung-ujungnya. Nah, tips tambahnya bisa kalian setel alarm tuh. Alarm, jam segini misalkan mau bangun habit baca buku, jam segini baca buku. Atau enggak ya kalian tulis di kalender, di Google Calendar kalian, tugas baca buku. Atau enggak ya misalkan mau mulai skincarean gitu di jam sekian. Jadi kalian nggak bakalan lupa. Yang ketiga itu tetapin target yang realistis. Daripada kalian mau baca buku langsung 1 bab gitu kan, 1 bab 50 halaman atau 20 halaman, coba aja dulu baca buku 5 halaman. Mau pertama kali olahraga, belum pernah olahraga setelah sekian tahun, mau langsung 30 menit, 1 jam, wah apa nggak gempot. Nah, coba aja dulu 20 menit dulu, rasain capeknya, maka dari situ kalian akan terbiasa. 20 menit setiap hari, 20 menit, lama-lama ya tambahin. Pastinya nggak kerasanya kalian akan melakukan effort yang jauh lebih besar daripada hari pertama. Yang keempat tuh quantity over quality. Maksudnya apa ya? Maksudnya masih sama nih, masih berhubungan sama poin-poin sebelumnya. Mendingan kalian banyakin repetisi kalian daripada kualitas kalian. Ngotot di awal, capek di awal, ntar ujung-ujungnya restnya tuh bisa sebulan, setahun, bahkan mungkin restnya selamanya gitu. Jadi mendingan nggak apa-apa kalian tipis-tipis, kecil-kecil nih ya, bangun kan lari
10 menit gitu kan, sehari 10 menit, minggu pertama 10 menit, 7 hari full misalkan, di minggu kedua 20 menit, di minggu ketiga mulai dikurangin tuh misalkan jadi 5 kali seminggu, tapi dengan intensitas yang lebih besar, 30 menit, 30 menit, 30 menit, 30 menit. Entar somehow misalkan kalian sudah setahun melakukan itu, nggak taunya udah bisa lari 5 kilo, 10 kilo, mungkin bahkan sudah 21 kilo ya. Jadi rayakanlah setiap pencapaian kecil kalian, walaupun kecil, tapi itu bisa menjadi semacam bensin yang membara api kalian, supaya semangat kalian tuh tetap menyala gitu. Dan jangan terlalu keras sama diri sendiri. Toh baru mulai. Emangnya anak kecil yang baru mulai jalan itu kalian langsung paksa langsung bisa lari maraton? Ya kan enggak, pastinya mereka pelan-pelan dulu. Baby steps, sama seperti membangun habit. Baby steps dulu, kalian dari bayi yang merangkak nih, itu baru belajar berdiri dan berjalan. Sabar kawan. Dan tips yang kelima adalah gunakan 2 days rules. Maksudnya apa? 2 days rules, peraturan 2 hari. Maksudnya jangan sampai untuk tidak melakukan aktivitas tersebut selama 2 hari berturut-turut. Maksudnya ya off 2 hari gitu. Kalau misalnya memang off, mau bener-bener off karena wah nggak bisa nih lagi di rumah sakit, atau misalkan ada suatu kerjaan mendadak, ya setidaknya off untuk 1 hari saja. Ataupun kalau misalkan kalian bener-bener capek nih, mau mulai journaling atau lari, tapi capek banget, abis banyak tugas, banyak kerjaan, atau abis ngurus sana sini, setidaknya cobalah untuk pakai sepatu lari, hadir aja gitu, hadir, bener-bener hadir, tapi kalian nggak melakukan aktivitas tersebut, hadir aja, pakai sepatu lari, lepasin sepatu larinya, udah. Atau mau baca buku, buka bukunya, oke, baca 1-2 kalimat, tutup. Nah, atau mau journaling ya, tulis halo, tutup. Karena mungkin kalian emang benar-benar kecapean atau nggak punya semangat lagi karena ada suatu halangan yang membuat kalian akhirnya nggak bisa melakukan aktivitas tersebut pada hari itu. Hal ini tuh tetap menjaga momentum kalian supaya enggak lost gitu. Karena biasanya kalau kalian udah lebih dari 2 hari, biasanya suka lupa di hari berikutnya, ya kan? Hari ketiga lupa, hari keempat lupa, ntar lama-lama ya udah off setahun gitu. Ingatnya, iya dulu pengen bikin habit baca buku, nggak kesampean. Nah, sedikit tips tambahan, kalian tuh bisa mulai untuk ngebangun sebuah komunitas atau ikut join sebuah komunitas. Misalkan mau lari, ya cari aja teman-teman kalian yang suka lari. Atau kalian ikut follow IG Instagram pelari, atau mau baca buku, Instagram orang suka baca buku. Karena dengan sesimpel kalian walau hanya ikut komunitas online doang, kalian bahkan tidak interaksi pun, cuma sekedar follow Instagramnya nih, itu kalian membangun identitas diri kalian. Kayak aku tuh waktu mulai suka lari itu, mulai bener-bener mau fokus untuk lari itu, aku langsung follow tuh Instagram lari, curhat lari jelata, lari udah. Karena aku ngerasa bahwa ya diri aku nih bukanlah orang yang berlari karena ngerasa bahwa itu keharusan, tapi karena ya emang seneng aja dan pengen dilakuin bertahun-tahun. Terus tadi yang udah kayak aku bilang, rayakan pencapaian kecil kalian. Dulu aku mah lari 5 kilo, wah udah seneng banget ya. Sekarang lari 5 kilo mah udah kayak ya lari 5 kilo doang. Biasanya 10, biasanya 7. Jadi rayain aja nggak apa-apa, kecil kok. Walaupun kecil, itu adalah step kecil yang menuju suatu hal yang besar. Dan yang terakhir, buat lingkungan kalian mendukung. Atau bisa juga mau membaca buku, ya taruh aja buku di atas kasur gitu kan. Jadi setiap kali masuk kamar, ya ada buku nih, baca. Mau journaling, ya taruh aja buku journaling kalian di atas kasur atau di tempat yang mudah kalian temukan. Di meja makan, di meja tidur, atau di meja belajar. Jadi kalian setiap kali ngeliat buku itu, kalian mulai nulis jurnal. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu membangun habit itu kayak lari maraton. Ya, jangan ngotot di awal, pelan-pelan, rayain aja setiap kesuksesan kecil kalian. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri kalian sendiri. Toh masih awal, baru mulai. Bersabar kawan. Dan harus konsisten. Kuncinya konsisten ya. Kuncinya konsisten. Kalau kalian nggak konsisten, itu nggak bakalan kejadian. Walaupun udah ngikutin tips di YouTube, Instagram, di TikTok, beli buku 100 biji cara bikin habit, wah nggak konsisten, percuma. Jadi konsisten. Segitu aja video dari aku, gimana cara ngebangun sebuah habit yang ilmunya aku ambil dari TWGC Kak Zaid Ibrahim. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like dan dibagikan sama teman-teman kalian yang suka bikin
resolusi tahun baru tapi nggak pernah dilakuin. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak ketinggalan insight baru. Sekian dari aku, see you in the next video. Cuy!